Sebuah penelitian mengungkapkan bahwa di Indonesia, anak yang tumbuh di keluarga miskin cenderung memiliki pendapatan yang lebih rendah dibandingkan dengan orang dari keluarga tak miskin. Berdasarkan data Oxfam, kekayaan kolektif 4 orang terkaya di Indonesia senilai 25 miliar dolar Amerika setara dengan kekayaan 100 juta orang termiskin. Kita lihat di satu sudut kota yang lain, banyak orang kaya, gedung tinggi, rumah mewah, restoran mahal. Tapi di sudut kota yang lainnya, banyak orang miskin yang untuk memenuhi kebutuhan pokoknya sulit, seperti makan ataupun tempat tinggal. Lantas, di mana keadilan ekonomi? Lalu, bagaimana agama membahas tentang ini? There are some countries where a lot of people identify as Christian, and there are some where the majority are Muslim. Some where Islam is more cultural than devout. And others where people live under Sharia law. There are some countries where people's lives are deeply rooted in animism and mysticism. And others where some people are so remote that they are still completely unreached by the gospel. But there's one certain country where all of these are true. Moderasi beragama adalah jalan tengah, tidak ekstrem kanan ataupun ekstrem kiri, tapi dalam istilah Islam disebut dengan wasatiyah. Artinya ada pada titik keadilan, ada pada titik keseimbangan, penuh dengan kemaslahatan dan kemanfaatan. Moderasi beragama tentu masuk kepada lini kehidupan segala urusan, termasuk masalah ekonomi. Nabi Muhammad mengajarkan kepada kita semua, beliau adalah seorang pedagang yang profesional dan jujur. Beliau merupakan teladan ekonomi yang moderat. Islam melarang sesuatu yang riba, monopoli, penipuan, ataupun yang merugikan sesama yang lain. Justru Islam mengajarkan kepada kita semua tentang arti keridhaan, adil, transparansi, tanggung jawab sosial, ada aspek kemanusiaan. Itu merupakan wujud dalam moderasi dalam berekonomi. Ketimpangan ekonomi sering sekali menjadi bahan bakar terjadinya konflik, apalagi kalau dikaitkan dengan agama dan identitas. Moderasi dalam beragama mengajarkan kepada kita mengenai komitmen kebangsaan, toleransi, anti kekerasan, dan saling menghargai. Sikap kita moderat dalam beragama adalah upaya kita dalam mengusahakan
menjaga, merawat kerukunan dan keberagamaan. Kita tidak saling memusuhi, justru kita saling berkolaborasi. Teman-teman sekalian, moderasi beragama tidak hanya berhenti di masjid atau tempat ibadah. Ia harus hidup dalam tatanan kehidupan kita, baik itu ketika kita berusaha mencari rezeki ataupun berbagi. Mari kita beragama dengan moderat dan berbisnis dengan adil, membantu sesama, karena keadilan ekonomi adalah bagian dari keimanan. Moderasi beragama untuk keadilan ekonomi dan hidup penuh harmoni.